mesti dilatih. Kalau misalnya diangan-angankan dulu atau dipikir-pikirkan dulu lama-lama, ya, maka itu bukan dikatakan suatu yang biasa atau mudah. Pikirkannya udah selesai mudah marah pun, udah ngamuk pun. Angan-angan aja tadi kalau misalnya aku berbuat baik, aku pasti begini, itu lama kali. Ya. Dia spontan, otomatis gitu diajak langsung sabar langsung, ya, langsung nasihat langsung keluar, langsung kata-kata baik yang keluar. Nah, ini cara untuk memperbaiki akhlak buruk tadi gitu. Memang harus berkeringat gitu, harus susah payah, harus dipaksakan, ya. Nama juga latihan, ya, biar nanti kalau sudah kita paksakan dan kita latih dan kita biasakan, nanti yang dulu yang marah menjadi penyabar, yang dulu yang suka caci maki, suka mengejek menjadi suka puji dan suka menyanjung dan memberi nasihat. La ilaha illallah, ya. Jadi siapa yang maksa sekali pada dirinya, jadi siapa maksa sekali pada dirinya untuk membelanjakan hartanya agar sifat dermawan, atau memaksa dirinya untuk berdiam diri, atau memaksa dirinya untuk berdiam diri, dipaksa dirinya untuk berdiam diri pada saat dia bisa marah sebenarnya. Nah, itu biasa kita marah, biasa kita sering ngamuk, tapi saat ini kita hari-hari kita latihan nih, aku nggak lagi marah, aku nggak lagi caci maki, aku lagi ngejek, tapi kata-kata yang lembut, kata-kata nasihat yang keluar, itu payah latihan, tapi mesti diupayakan. La ilaha illallah, mesti diusahakan, ya. Maka hal yang diusahakannya tadi dengan bersungguh-sungguh, dengan hal yang diusahakannya dengan bersungguh-sungguh untuk berdiam tadi, untuk tidak marah, untuk memaksakan dirinya dermawan, dan kemudian dipikir-pikirkan dahulu, maka itu dikatakan suatu yang belum dermawan atau belum penyantun dan belum sabar, tapi berusaha untuk bisa dermawan, berusaha untuk bisa sabar dan bisa untuk penyantun. Ya, dipaksakan berlatih dulu diri itu agar bisa pelit. Nah, ini bagi biasa kata-kata keluar tuh ejekan, caci makian, tapi malah latihnya supaya keluar, jangan yang kasar tadi, jangan yang caci maki tadi, tapi kata-kata nasihat yang keluar. Insya Allah. Kemudian adapun cara untuk mengubah akhlak tadi, coba perhatikan semua. Dia tahu nanti cara mengubah akhlak ini supaya bagus. Dengarkan. Perhatikan semua. Ini ditulis. Enggak Pak, buku tulis juga Pak. Enggak dibilang ilmu itu sebagai hewan liar. Kalau enggak ditulis, enggak diikat dia dengan tulisan, nanti dia enggak akan kembali ilmu itu. Pernah aku dengar dulu, tapi lupa aku. Ya. Jadi kalau misalnya kita tulis, kita catat, nanti yang beruntung kita, yang bagus akhlak itu kita. Adapun induk seluruh akhlak ataupun yang bisa memperbaiki akhlak itu, induknya atau intinya merupakan sendiri-sendiri ada 4 hal. Adapun induk seluruh akhlak itu, induknya gitu, kita pegang induknya, kita pegang kepala daripada induk akhlak itu, maka akhlak buruk itu berubah jadi baik. Akhlak jelek itu berubah menjadi bagus. Akhlak yang tercela menjadi akhlak yang mulia. La ilaha. Pegang dulu hikmahnya, pegang dulu induknya gitu. Kenapa akhlak seorang itu nggak bagus-bagus? Karena dia nggak memiliki induk daripada akhlak, nggak tahu dia. Nah, ini maka kalau bisa nggak tulis, nanti nggak tahu. Kalau nggak ditulis nanti nggak tahu nih. Nanti sekali dengar aja besok akan lupa. Tapi kalau nulisnya nanti insya Allah, ya. Ini nanti yang nggak nulis ini tolong ditulis ya. Bagian tarbiyah juga bawa buku tulis juga, catat ya. Nanti orang bagus akhlaknya kita malah enggak, ya. Abang kelasnya, ya. Kita biarkan bawa buku tulis, nggak bawa juga. Sama kita sombong, nanti rugi sendiri. Yang pertama, induk daripada akhlak ini biar bisa berubah adalah hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Yang pertama apa? Hikmah dan kebijaksanaan. Dia tahu hikmah-hikmahnya gitu. Kalau akhlak baik itu hikmahnya nanti dipuji orang, disenangi orang, diridhoi Allah, bahkan nanti ditempatkan dalam surga.
Kalau orang baik akhlaknya itu dia tahu hikmahnya, dia tahu cerita-cerita kisah-kisahnya, dikisahkan tentang bagaimana orang yang akhlaknya bagus itu di mana-mana mulia, di mana-mana dihormati, di mana-mana dipuji, disanjung dan disenangi. Tahu-tahu dia hikmahnya gitu. Dan kemudian bijaksana, apa yang dia keluarkan itu dari dirinya setelah ada suatu persoalan yang menimpanya, kebijaksanaan yang keluar, nasihat, ajakan kepada kebaikan, ya. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang keluar dari dirinya. Ini namanya hikmat dan kebijaksanaan. Hikmah ini kisah-kisah, sunah-sunah, ya. Kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, kisah-kisah orang-orang soleh yang bersabar dalam berbagai macam ujian kesabaran, berbagai macam ujian cacian. Itu dia paham sehingga dia buat hikmah yang sama. Dan kemudian bijaksana. Bijaksana ini yang keluar dari dirinya itu bukan caci maki, bukan ejekan yang sama, bukan pukulan yang sama, tapi justru nasihat. Aduh sakit juga ya, jangan pukul lah, sakit lah kurasa, nggak boleh pukul gitu, nanti aku balas, nanti bisa cedera. Dia marah, dia sakit, tapi yang keluar kata-katanya itu bijaksana. La ilaha illallah. Inilah latihan kita, pegang untuk induk daripada akhlak. Yang kedua, induk akhlak ini adalah keberanian, ya. Keberanian dia. Berani kita memutuskan aku enggak membalas. Berani kita memutuskan aku enggak ngejek balik. Tapi yang keluar aku nasihat, perkataan yang baik. Harus berani. Kalau kita ngejek balik kok berani gitu ya. Ngejek orang ngejek balik berani. Ya harus lebih berani kita mengungkapkan kata kebaikan daripada ejekan. Ya, itu keberanian, harus berani gitu. Yang ketiga, kelapangan dada. Lapang dada kita walaupun dia cimaki, aku serahkan sama Allah. Allah yang membalasnya, tapi ku nasihati gitu. Itu gak baik seperti itu. Kalau misalnya kau ejek, sama dengan kata Rasulullah SAW memakan yang haram, makan babi, makan narkoba, makan tua. Kalau kau sering-sering ejek, nanti kau menjadi seperti itu, jadi bandar narkoba, jadi orang yang terlibat mabuk judi-judian dan sebagainya. Jangan ejek ya, ya. Lapang dadanya, enggak langsung ngamuk juga. Aku juga bisa ngamuk, lebih parah lagi daripada kau. Jangan, ya. Enggak boleh, ya. Lapang dadanya. Insya Allah ini apa yang keluar dari kata-kata dia, dengarkan ya, kita usah juga kita bang kelas, apa yang keluar dari hatinya itu ini membuat dia nakal ngejek ini Allah nih, nah gitu ya. Kalau nggak izin Allah dia nggak akan ngejek. Kalau dia nih kalau nggak diizin Allah dia nggak akan nakal. Ini ujian untuk saya sebagai kawannya untuk sabar menghadapi dia yang nakal. La ilaha illallah. Ini aku selaku ustaz aja, dia nakal ini ujian sama aku, sabar ke aku. Allah membuat dia seperti itu supaya aku nangis di tengah malam, nangis di sujud-sujudku. Ya Allah, anakku ini, ya Allah, santriku, ya Allah, kenapa bisa seperti itu? Engkau yang berbuat seperti itu, buatkanlah dia juga baik, ya Allah. Seperti yang kau buat dia jahat, balikkan menjadi baik. La ilaha. Supaya kita ada nangis tengah malam, ya. Supaya kita jangan waktu kita sia-sia, gitu, ya. Hanya main-main apa segala macam kita selalu saja, tapi menangis, ya Allah, santriku, ya Allah. Buah hatiku anakku nih, Allah, aku latihan untuk menghadapi anakku yang seperti ini nanti. Pada saat aku punya anak, kalau nakal sebenarnya aku terbiasa aku menghadapinya. La ilaha illallah. Nah, ini jamaah dengan Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah keadilan, ya. Keadilan, berbuat adil kita. Enggak pilih. Keempat keadilan. Tidak pilih bulu, ya. Keadilan. Yaitu suatu kekuatan dalam jiwa yang dapat membimbing kemarahan. Ini sifat adil seperti didengarkan. Janganlah ribut dulu. Dengarkan. Fauzan, ini abangnya malah perhatikan. Keadilan ini bagaimana? Tulis deh. Keadilan ini adalah suatu kekuatan dalam jiwa. Ada kekuatan dalam jiwa kita ini yang dapat membimbing kemarahan kita. Ya. Keadilan itu suatu kekuatan dalam jiwa kita ini yang dapat membimbing kemarahan dan syahwat amarah itu. Ya, dan syahwat kita atau nafsu kita membawanya ke arah yang sesuai. Membawanya ke arah yang sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan tadi gitu. Ini dia keadilan. Seharusnya mampu kita untuk marah, ngamuk, ya, menyikut, meninju, menunjang, mengejek balik. Tapi keadilan tadi, ini nggak adil aku. Kalau misalnya aku ikut seperti dia, guru akhlak. Jadi ya adik-adikan, aku udah kelas 3. Masa aku sama seperti dia? Turun derajatku nanti. La ilaha illallah. Dia ejek aku sabar, ejeknya aku nasihati dia. Aku selaku contoh, selaku abangan yang orang yang sabar, orang yang lemah lembut, diejek oleh adik-adik itu. Tidak boleh, Dek.
Itu haram ngejek-ngejek itu, ya. Jangan sama dengan makan babi, sama dengan makan narkoba, sama dengan minum tua gitu. Tidak boleh ya. Jangan ngejek-ngejek ya. Muliakan abang-abang. Nanti kalau bisa muliakan abang-abang, Allah muliakan. Insya Allah malah dakwah. Ya, la ilaha illallah. Bukan ejeknya aku ya, pak, tungtang, tingtang. Wah, Masya Allah. Ini kok abangan kok jadi seperti anak TK, ya kan? Rendah jadi derajatnya, ya kan? Dia adik satu terbang, langsung mijak-mijak, manjat-manjat, malah jadi kera. La ilaha illallah. Ya. Seharusnya mulia bang, udah kelas 3 kok. Aku sebagai apa? Aku orang yang sabar, aku orang yang lemah lembut, aku orang yang santun sopan. Adik-adik itu nyontoh aku. Masya Allah. La ilaha illallah. Nah, ini namanya keadilan. Sehingga ada kalanya ya amarah itu dibiarkan, ada kalanya jangan seperti itu. Misalnya lagi mau berantem, stop, nah, itu tegas. Jangan seperti itu boleh tegas. Tapi jangan enggak terus pepelit marah-marah aja. Wow, itu marah-marah aja nggak berhenti. Ya. Berarti pas stroke udah hilang hampirnya. La ilaha illallah. Karena marah-marah aja, naik tensi, akhirnya lompat tensi tadi lepas. Akhirnya mereng mulut, mereng badan. Ya. La ilaha illallah. Ada kalanya dibiarkan dan ada kalanya dikekang. Ya. Rasulullah SAW kalau ada suatu hal yang nggak pas, muka Rasulullah SAW langsung merah itu. Dengar kan? Dengar. Wajah Rasulullah SAW langsung merah, langsung tegaskan, tidak boleh seperti itu. Yang boleh itu seperti ini firman Allah, seperti ini sunnah. La ilaha. Dan demikian kita juga marah itu perlu. Kalau misalnya ada suatu hal yang nggak pas, orang ngejek-ngejek itu kita nggak marah, itu namanya kita juga nggak sehat. Nggak boleh, larang, jangan ngejek-ngejek, berhenti. Nggak boleh ngejek-ngejek. Ditegaskan, nggak tuh diam, tanpa tuh apapun terjadi tidur, itu dia nggak lagi sabar namanya, ya, nggak adil namanya. La ilaha illallah. Ada kalanya dikekang, ya, ada kalanya dibiarkan amarah tersebut sesuai dengan keadaan, suasana yang sedang dihadapinya. Ya, seorang yang diganggu, orang dicintainya misal, diganggu adiknya, mau dipukul, harus marah dulu, jangan, nggak, terus saja, nggak apa-apa, aku sabar. Oh, itu nggak sabar namanya, ya. Orang gila itu, ada yang mau dipukul malah dia sabar. Ya. Nggak bisa hentikan, jangan sampai terjadi. Mau sabar, jangan, nggak boleh. Tangkis, nggak boleh. Aku nggak mau mukul. La ilaha, nama latihan kesabaran, ya, sesuai dengan keadaan. Dari kelurusan keempat macam tadi, itulah timbulnya semua akhlak yang baik dan terpuji. Apa tadi? Hikmah dan kebijaksanaan, keberanian, kelapangan dada dan keadilan. Keempat hal inilah apabila kita terus dalami hari-hari, maka akan muncul semua akhlak yang baik dan terpuji. Yang keempat hal tadi, ya, paham toh? Yang keempat hal ini adalah induk daripada akhlak itu, dan akhlak itu terpuji, akhlak itu baik, akhlak itu menjadi akhlak yang mulia. La ilaha illallah. Al-Quran telah mengisyaratkan perihal akhlak ini dan memberikan sifat kepada kaum mukminin. Akhlak inilah yang bisa memberikan sifat kepada orang-orang beriman. Insyaallah. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang mukmin ialah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya untuk sabilillah. Mereka telah orang-orang beriman yang benar. La ilaha illallah. Sekali lagi ya.